Shalom, kembali lagi di Sapaan Harian GKJ Manahan. Ibu bapak dan saudara-saudari, marilah kita sebelum mendengarkan Sapaan Harian, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, rahmat-Mu, kesempatan, berkat-Mu boleh kami rasakan dan kami terima. Hari ini ya Tuhan, kami juga bersyukur bila mana Engkau menyapa kami lewat Sapaan Harian. Kiranya sapaan harian ini betul-betul kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari, tema hari ini ialah keadilan untuk siapa? Di dalam Amos 5 ayat yang ke-24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi ibu bapak, tema hari ini, keadilan untuk siapa? Di hari yang penuh makna ini, saat ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita tidak hanya merayakan kemerdekaan dari penjajahan, tetapi juga diajak untuk merenungkan. Apakah kemerdekaan ini telah membawa keadilan bagi semua? 8 dekade telah berlalu sejak proklamasi dikumandangkan. Namun pertanyaannya, keadilan untuk siapa? Masih menggema di dalam hati rakyat kecil atau bahkan kita sendiri. Demonstrasi yang kerap muncul, ketidakpuasan terhadap kebijakan seperti kenaikan pajak yang memberatkan, dan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar menjadi bukti bahwa kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika keadilan masih menjadi barang yang langka. Dan dalam konteks ini firman Tuhan di dalam Amos 5 ayat yang ke-24 bersuara lantang. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ibu bapak dan saudara-saudari, Tuhan tidak menghendaki ritual semata, tetapi keadilan yang nyata yang menyentuh kehidupan setiap warga negara. Ayat ini memang sangat relevan di usia bangsa kita yang sudah mencapai 80 tahun ini. Mengalir seperti air. Berarti keadilan harus dialami. Adil dan merata. Tidak bergantung pada siapa kamu, dari manakah kamu, atau seberapa banyak uang yang kamu miliki. Bukan. Namun kenyataannya, aliran keadilan itu masih tersumbat oleh korupsi, kolusi, dan sistem yang lebih menguntungkan kelompok elit. Atau bahkan kelompok tertentu. Petani kesulitan untuk menjual hasil bumi. Nelayan tak punya akses pergi ke pasar. Buruh diupahnya minim. Sementara kebijakan ekonomi kerap berpihak pada korporasi yang besar. Dan di usia 80 tahun ini, Indonesia seharusnya bukan hanya hebat dalam infrastruktur saja, tetapi juga dalam keadilan sosial. Seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lantas apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, kita memiliki tugas yang khusus dan sakral di tengah bangsa ini. Kita dipanggil bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa, tetapi juga untuk menegakkan kehendak Tuhan di bumi, termasuk dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab. Membangun bangsa yang adil dan beradab. Sekali lagi, tugas kita adalah hidup jujur, menolak segala bentuk ketidakadilan, menggunakan suara dan pengaruh untuk membela yang lemah dan tertindas, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tidak boleh pasif ibu bapak dalam melihat ketidakadilan, karena diam dalam kebenaran adalah bentuk pembiaran. Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 ini
harus menjadi momentum evaluasi rohani bagi kita. Sudahkah kita sebagai umat Tuhan menjadi saluran berkat bagi bangsa ini? Sudahkah gereja, keluarga, dan pribadi lepas pribadi orang percaya menjadi saksi bahwa keadilan adalah bagian dari karakter Allah? Kita tidak dipanggil untuk menjadi kelompok yang terasing dari dunia, Ibu Bapak, tetapi untuk masuk ke dalam menjadi pejuang keadilan, pembawa damai sejahtera, dan pemulih yang rapuh. Maka Ibu Bapak dan saudara-saudari, marilah kita sebagai orang percaya memperbarui komitmen kita untuk tidak hanya merayakan kemerdekaan, tapi juga memperjuangkan keadilan. Karena kemerdekaan yang sejati adalah ketika setiap anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa hidup dengan martabat, dihargai, dan merasakan aliran keadilan yang tak pernah kering. Seperti air yang terus-menerus mengalir, biarlah kita menjadi bagian dari sungai kebenaran yang membawa pemulihan, harapan, dan kemuliaan bagi nama Tuhan di bumi kita, Indonesia. Selamat ulang tahun bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.